hari istriku tahu dia hamil, aku tak sengaja memergoki kalau dia dan mahasiswa asuhanku, Gilang Pramono, ternyata sudah lama berselingkuh. Gilang, bayi di dalam perutku ini kan anak kandungmu. Kapan sih kamu mau go public soal hubungan kita? Tiap hari melihat si bodoh Rangga itu, aku rasanya mau muntah. Cinta, sabar dulu ya. Perusahaan ini kan harta bawaan suamimu sebelum nikah. Kalau anak kita udah besar dan mewarisi semua hartanya, kita baru bisa bersama secara terang-terangan. Aku pura-pura tak tahu dan merawat baik putra yang dilahirkan istriku. Begitulah anak mereka tumbuh besar hari demi hari. Rencanaku juga mulai berjalan selangkah demi selangkah. Sayang, bukannya kamu mau ke kantor buat ikut rapat direksi ya? Kok sekarang masih di ruang kerja? Gurunya Raka bilang belakangan ini dia batuk. Aku udah hubungi dokter anak terbaik. Besok aku akan bawa dia ke RS. Tiap kali Raka sakit sedikit saja, kamu pasti khawatir banget. Nanti kalau Raka udah besar, dia pasti sangat berbakti padamu. Aku ini kan ayahnya Raka. Kalau bukan aku, siapa lagi coba? Sayang, kamu baik banget. Bisa menikah denganmu, melahirkan Raka untukmu adalah berkah terbesarku seumur hidup. Aku dan Shinta pacaran 3 tahun dan menikah 7 tahun. Dia selalu di setiap momen kecil bersikap sangat lembut padaku, sangat perhatian merawatku, lalu dengan tatapan tulus bilang akan selalu mencintaiku. Sini, pelan. Sayang, aku sayang kamu. Kalau tidak memergokinya langsung, aku tidak akan percaya. Dia yang sangat mencintaiku, ternyata tega mengkhianatiku. Paman Gilang kok baru datang sih? Om Gilang, kenapa baru datang? Gilang, kamu sudah datang? Sini dong, Raka. Om Gilang, kau baru datang? Pelan-pelan. Kenapa? Kangen Papa Gilang lagi? Iya. Kak, kau juga di sini? Aku datang. Sayang, hari ini TK Raka ada acara keluarga di luar. Aku pikir kamu terlalu sibuk, jadi nggak ngabarin. Makanya, aku sengaja minta Gilang buat gantiin. Benar. Kak Rangga, kamu udah bantu aku sama ini. Aku sangat berterima kasih. Makanya, aku juga mau membalas budimu. Begitu Kak Shinta nelpon, aku langsung ke sini. Oh ya? Baru pertama jadi ayah, jangan gugup, tenang saja. Kak Rangga, aku cuma cemas sama Kak Shinta. Jangan salah duga. Kak Rangga, aku cuma terlalu sayang Raka. Makanya aku anggap anak sendiri. Kamu gak marah kan? Mana mungkin Rangga malah ingin kamu jaga anak kita, ya kan, sayang? Iya. Aku sibuk kerja, jadi abaikan keluarga. Kamu mau bantu aku rawat istri dan anakku? Aku justru sangat berterima kasih. Ayah hari ini mau ke kantor.
Atau temani aku dan ibu pergi ke TK sama-sama. Raka, kamu mau ayah kemana? Aku mau ayah ke kantor saja. Biar Paman Gilang yang temani aku dan ibu berangkat ke TK. Sayang, Raka takut ganggu kerjamu. Beberapa hari lalu dia bilang, kamu kerja terlalu keras, jadi kami tak mau ganggu. Benar? Raka ini memang anak yang pengertian. Lagi pula, pria hebat seperti Karangga. Panas punya anak sebaik Raka. Oke, kita turuti Raka. Asyik banget. Paman Gilang dan aku serta ibu akan pergi main. Pergilah. Kamu tak apa? Tak apa. Ayo pergi. Ayo. Sinta Pramono, Gilang Pramono, sandiwara seru ini benar-benar baru saja dimulai. Cinta sepertinya merasa aku sangat dia peka. Takkan sadar ada yang salah. Makanya Gilang semakin lama semakin berani. Karangga, aku baru dari desa. Bawa oleh-oleh sengaja kubawakan. Dulu dia hanya berani saat aku ke kantor untuk diam-diam menemui Sinta. Sekarang, walau aku di rumah pun, dia akan mencari berbagai alasan untuk datang. Kak Rangga, aku resign untuk usaha. Sekarang masih kurang sedikit modal awal. Kira-kira bisa bantu aku lagi? Kak Rangga, ini resep yang baru kupelajari. Jadi aku mampir buat masak yang enak. Terima kasih atas bantuan kakak. Walaupun aku sangat tahu apa tujuannya, yaitu menemui Raka dan Sinta, tapi aku tak pernah menolak. Selalu mengabulkan permintaan. Raka, Om Gilang, konsolnya. Kamu udah datang. hah? Anak ini, ganti sepatumu. Pasti capek, ya? Kak Rangga, tadi buat aku beli konsol baru. Kan dia baru selesai ujian akhir. Biar bisa santai. Gilang kan sering kesini. Bukan orang lain kok. Jadi aku belikan dia sandal yang sama persis denganmu, khusus buatnya. Oh. Semuanya pasti lapar. Ayo kita makan. Raka, Makan. ayo. Berhenti main, makan. Raka, sudah mainnya? Ayo makan. Iya, makan. Sayang, kamu gak tahu ya, saat kamu di luar, Gilang sangat menjaga aku dan Raka. Kita harus berterima kasih ke dia. Benar. Om Gilang berikan banyak camilan. Terima kasih. Nanti dana yang kamu minta, ku transfer. Karangga hebat. Orang hebat, karir hebat, anak hebat. Istriku juga hebat. Sayang, Kenapa? Nggak apa-apa. Ini si Raka, nilainya mau keluar kan? Aku ambil laptop. Kalian makan duluan ya. Raka anaknya Kak Rangga. Pasti beda. Soal nilainya, pasti juga sangat bagus. Makan. makanlah. Udah keluar? Loh? Coba lihat. Kok nilaimu sekecil ini? Terus kenapa? Kita kan kaya. Nanti papa bisa beli gelang, beres kan? Papamu sangat sayang, tapi tak bisa biarkan kamu ngawur begini. Papamu sudah berencana buat pensiun dini, biar kamu yang pimpin. Kamu payah banget. Mana dia bisa kasih ke kamu? Raka, mamamu benar. Walau Kak Rangga papamu, dia pasti peduli, tapi kamu juga harus punya keahlian. Kalau enggak, saat perusahaan dikasih, gimana kamu bisa buat
Manajer senior percaya padamu? Benar kan Kak Rangga? Santai saja. Aku udah rencanain buat Raka. Nantinya, kuliah di luar negeri. Lagian semua hartaku. Nanti buat Raka. Pas dia lulus nanti, dia bisa langsung pimpin perusahaanku. Makasih, Papa. Cuma kamu yang manjain dia. Untung saja kamu yang jadi papanya. Benar-benar bodoh. Mereka ketawain aku bodoh, tapi aku menertawakan mereka yang terlalu naif. Sesuai arahan Anda, saya bawa tuan muda keliling semua divisi kita. Lagi pula Raka, bakal urus grup ini. Kalian semua itu veteran, banyak-banyaklah diskusi, biar Raka cepat paham bisnisnya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Sudahlah, udah mau telat. Cepat, siap-siap sana. Ingat, belajar yang rajin di sana. Siapa? Anakku, kamu sendirian di sana. Kalau ada masalah, langsung hubungi ibu dan Om Gilang. Ngerti kan? Nanti kok. Ku dengar di sana lebih dingin. Baju tebalmu. Udah Om masukin koper. Udah, pakai jaketnya. Nanti telat pesawatnya. Pergi dulu. Kak Rangga, kami pergi duluan. Sayang, kamu sibuk. Di rumah saja. Biar kami yang antar. Oke. Tenang ya. Sejak Raka pergi, Gilang jarang datang lagi. Tapi anehnya Shinta makin sering keluar. Shinta, keluar selarut ini? Akhir-akhir ini aku luang, jadi daftar kelas tari. Kedepannya harus rajin olahraga. Kenapa sering banget keluar? Sebentar ke salon sama teman, sebentar lagi kelas tari. Ini karena Raka tak pernah jauh dariku. Sekalinya pergi, lama sekali. Coba pikir, tiap kali ingat dia, aku nggak bisa tahan. Kalau tak cari kesibukan, aku bisa gila. Shinta, Raka pasti cepat pulang. Nanti keluarga kita ini bisa kumpul lagi. Benar. Sebentar lagi, keluarga kita bertiga bisa kumpul lagi. Kak Rangga, lama tak jumpa. Putraku sayang. Ibu kangen banget. Ibu, aku pulang. Perusahaan ayah, kapan diserahkan ke aku? Ayo, ayah udah buat jumpa pers. Nanti, di depan semua orang, kuserahkan semua kepadamu. Baik. Pemirsa, inilah jumpa pers grup Wiradana. Tampak sangat ramai di sini. Semua toko bisnis berkumpul di sini hanya demi menyaksikan pergantian bos grup Wiradana. Cepat, Parangga, kudengar Anda menggelar jumpa pers untuk mengumumkan penerus grup Wiradana kelak. Jika ganti bos, apa Anda masih punya hak direksi? Makasih. Tolong jawab, Parangga. Terima kasih telah hadir menyaksikan serah terima grup Wiradana. Demi hari ini, aku sudah lama bersiap. Aku umumkan, mulai kini, posisi CEO grup Wiradana akan dijabat oleh putraku, Raka, SBG CEO. Raka,
ini perjanjian transfer saham. Mulai sekarang, semua aset grup Wiradana Jogja jadi milikmu. Mulai detik ini, perjanjian ini sah. Anak Pak Rangga benar-benar lahir dengan sendok emas. Benar. Baru lulus kuliah udah langsung pegang grup sebesar ini. Kalau dia lumayan kompeten, masa depannya pasti cerah banget. Menyerahkan kendali penuh ke anaknya secepat ini, ikatan mereka kuat banget. Tunggu. Rangga, akhirnya tiba juga hari ini. Si Raka ini sebenarnya adalah putraku. Yang manggil kamu ayah 20 tahun. Sekarang, kembalikan dia padaku. Ternyata ini benar. Hah? Bukankah ini siswa miskin dan tanggungan Pak Rangga? Tega rebut istri Pak Rangga dan suruh dia asuh anak. Ini ibarat kata air susu dibalas tuba. Pak Rangga udah bantu, tapi dibalas kejahatan. Kenapa nggak dari dulu? Saat Pak Rangga baru serahkan saham, baru ngakuin anak. Menurutku, dia pasti incar hartanya Pak Rangga. Benar. Keterlaluan. Rebut istri orang, jadikan ayah palsu, malah kuras habis hartanya. Sungguh sangat kejam. Separuh hidupku terus dikekang pernikahanku. Di banyak malam sulit, aku bertanya pada diriku, inikah hidup yang ku mau? Ya, keluarga Rangga memang kaya, dia juga baik. Tapi, aku cuma mencintai Gilang. Aku hanya mengejar kebahagiaanku saja. Apa aku salah? Dalam cinta, yang tak dicintai itu orang ketiga. Pernikahan tak seharusnya jadi penghalang cinta sejati. Jadi, ku harap kalian semua bisa tulus doakan kami. Keluar aja, jijik lihatnya. Bukankah ini penalu dan pengkhianat? Ngomongin cinta sejati, dulu kemana aja, udah kuras hartanya, baru bahas cinta. Nggak tau malu, mereka sungguh keterlaluan. Pak Rangga, Anda masih punya kuasa. Sewa pengacara saja. Aku gak yakin milikmu tak bisa kembali. Setuju. Baik, harap tenang. Raka, apa pendapatmu? Ayah, ini terakhir kali manggilmu. Terakhir kali. Walaupun kamu mengasuhku bertahun-tahun, tapi toh kamu bukan ayah kandung. Darah lebih kental dari air. Hari ini, kuharap kamu gak menghalangi kami. Keluarga bahagia, kumpul lagi. Mumpung semua orang ada. Lebih baik kamu tanda tangani surat cerai ini. Berikan ibuku kebebasan. Kalau aku masih berbaik hati, mengingat kebaikanmu selama ini, aku akan memberimu tunjangan 500. 500? Memang ya, kalau bukan keluarga, nggak mungkin kelakuannya sama. Keluarga bertiga ini benar-benar nggak tahu malu. Siapa yang nggak tahu, Pak Rangga sangat menyayangi putranya, dimanjakan bertahun-tahun, baru saja dikasih aset miliaran, malah langsung panggil orang lain ayah. Tunjangan 500 sebulan? Kamu ngasih makan pengemis. Gimana bisa kamu? Gak punya malu bilang gitu. Pak Rangga, mereka keterlaluan. Tenang saja, demi persahabatan kita. Walau berutang, aku dukung kamu menuntutnya. Benar, Pak Rangga. Kami dukung rebut hartamu. Hukum itu pasti adil. Benar. Bagus, Pak Haris. Apa kalian lupa? Siapa pemegang saham terbesar grup Wiradana? Kalian yakin mau menentang kami? Grup Wiradana cuma butuh sepatah kata untuk menghancurkan jerih payah kalian. 20 tahun. Sebaiknya pikirkan baik-baik. Aku. Kalian pasti kena karma.
Wajar saja kalau manusia egois. Kena Karmo? Aku, Cinta Pramono, gak percaya hal gituan. Kamu, Sudah, hentikan. Aku setuju. Wah, kamu ngapain? Pak Rangga. Dia tanda tangan. Berhasil! Kita berhasil! Karena kalian beri kejutan sebesar ini, aku juga punya hadiah besar sebagai balasannya. Apa jangan-jangan Rangga tahu sesuatu dan merencanakan sesuatu? Nggak mungkin. Kita sangat hati-hati. Dia pasti nggak tahu. Ini pusaka keluarga Wiradana. Awalnya, aku mau kasih ini ke Raka. Ayolah, dialah pewaris yang aku pilih. Meskipun dia tak menganggapku ayah, tapi di hatiku, dia akan selalu jadi anakku. Shinta, di dalam hatiku ini, kamu selalu jadi cinta sejatiku. Pusaka keluarga ini buat kalian saja. Semoga keluarga kalian rukun seumur hidup. Itu benar-benar pusaka Wiradana. Rangga, Anda mau apa sebenarnya? Apa Rangga sudah gila ya? Dia mau mendoakan keluarga tak tahu diri ini. Pasti dia lagi sangat shock. Makanya otaknya agak geser. Kasihan sekali. Istri dan anak yang disayanginya selama ini malah membawa pergi seluruh hartanya dan hidup bersama pria lain. Siapapun pasti tak bisa terima ini. Tapi tindakannya ini terlalu pengecut. Benar. Dia bikin malu kaum pria saja. Bucin sejati. Bucin sampai akhirnya miskin. Rangga, saat kamu mendanaiku dulu, aku cuma berpikir kamu itu orang bodoh yang banyak uang. Tapi tak disangka hari ini, kamu benar-benar luar biasa. Kamu bukanlah orang bodoh, melainkan bucin dari lahir. Kamu itu adalah raja korban selingkuh paling hebat. Rangga, apa kamu sudah hilang akal? Pusaka Wiradana, kok gampang banget dikasihkan? Rangga, kalau kamu ada masalah, bagaimanapun kami ini temannya ayahmu berpuluh tahun. Kami nggak akan biarkan usahanya hancur. Benar, tinggal bilang ke kami. Paman, nggak ada yang disembunyikan. Ini tulus dari lubuk hati. Cinta, kamu itu cinta sejatiku. Aku merawatmu 20 tahun lebih. Walaupun hal seperti ini terjadi, aku tetap rela menerimanya. Benar-benar bencana. Grup Wiradana bakal hancur. Rangga, kamu benar-benar bodoh. Pernah menikah denganmu adalah hal di hidupku yang paling memalukan. Jangan pernah bilang kalau kamu kenal aku. Aku merasa sangat malu. Rangga, untung saja kamu bukan ayah kandungku. Kalau kamu beneran ayah kandungku, aku bakal malu besar, tahu nggak? Anakku, sekarang perusahaan ini sudah jadi milik kita. Dia dan kamu nggak ada hubungan apa-apa lagi. Kami kira kamu gak akan lakuin hal besar. Gak taunya cuma segini doang. Bikin kami siap-siap percuma aja. Sekarang kelihatannya kamu benar-benar pria sejati ya. Jago banget jadi pengecut. Sekarang aku Raka resmi ganti nama jadi Raka Pramono. Dan grup Wiradana berganti nama menjadi grup Pramono. Dan kamu resmi dipecat. Sekarang semua pemegang saham ikut aku ke kantor untuk rapat pemegang saham. Yang tidak datang tanggung sendiri. Kok dia bisa setahan itu? Udah diinjak-injak gitu? Masih aja doain orang tak tahu diri. Kalau itu aku, udah kuhabisi mereka semua. Mendingan kita galang dana aja. Aku nggak kebayang. Cuma 500.000, gimana dia hidup? Pak Rangga,
Cinta selingkuh 20 tahun, apa selanjutnya? Bapak, ada rencana untuk membalas? Pak, reaksi ada insiden besar. Menurut Bapak, apa grup Gilang kelak akan lebih sukses dari Anda dulu? Kok Bapak bisa tenang? Apa semuanya udah Bapak duga? Tolong jawab, Pak. Maaf. Permisi dulu. Pak, jangan pergi. Pak, bicara lagi. Pak Rangga, tolong jawablah. Benar. Semuanya memang sudah berjalan sesuai dugaanku. Rangga, rumah ini sekarang itu milik Raka. Kita juga udah cerai. Bawa semua barangmu dan minggat. Jangan ganggu, keluarga kami mau kumpul. Sinta, kamu benar-benar bikin aku takjub. 20 tahun aku menahan diri. Cynthia, akhirnya aku bebas darimu. Jadi pria, hidup seburuk dirimu benar-benar gagal total. Nah ini, uang tunjangan bulan ini buatmu. Ambil uangnya. Dan cepat minggat. Minggat. Ayah. Ayah. Selina, kok di sini? Kan ayah larang datang. Ayah, kalau telat, ayah bisa ditindas habis. Aking, nggak perlu seniat ini juga. Ya, ayah itu jenius keuangan Jiang Cheng, penggerak semua grup besar. Di balik layar. Satu kata aja, keluarga Pramono bakal hancur. Ngapain bikin jebakan rumit? Benar, Anda itu berkuasa. Penguasa dunia bisnis, grup Wiradana sekarang konglomerat terbesar, dan legenda industri. Pak, buat apa begini? Dulu, aku tahu Sinta selingkuh. Kalau langsung cerai, identitasku sebagai bos grup Wiradana bakal bocor. Nanti, Sinta dan lainnya bakal rebut grup Wiradana. Tanpa akting, mana mungkin mereka hanya puas dengan grup Rangga? Tapi ayah nggak perlu kasih grup Rangga. Pas ke pasangan Pezina itu kan. Tenang saja, ayahmu nggak sebodoh itu. Bentar lagi, mereka akan sadar. Yang didapat bukanlah gunung harta, melainkan jurang tanpa dasar. Oke. Ayah, ayo cepat pulang denganku. Gak, Selina, pulanglah. Ayah udah sewa rumah. Ya, beneran mau pindah ke desa? Apa salahnya desa? Desa itu tenang. Udah, yuk. Sudah, duluan. Ayah. Kita kaya. Uang grup Pramono tak akan habis untuk 10 turunan. Lihatlah nak, semuanya uang. Inikah rasanya jadi orang kaya? Si bajingan Rangga ternyata kaya kok nggak pernah kasih aku lebih. Tiap kali ngasih cuma ratusan juta doang. Ngeremehin siapa? Sok kaya di depanku seolah bantu orang miskin. Tapi sekarang semua harta Wiradana jadi milik Pramono. Bukan cuma harta Wiradana, tapi juga anaknya. Dan juga aku, semuanya milikmu. Kalau begitu, aku mau kasih kamu hadiah. Tas mewah milik
Akhirnya aku nggak perlu cemas. Dia tahu aku bukan anak kandungnya. Sekarang aku bebas lakuin apa pun yang aku mau. Di dunia ini, uang bisa selesaikan segalanya. Mulai hari ini, kita adalah penguasa di atas segalanya. Gawat Pak Jilang. Kurang ajar. Siapa suruh kalian masuk? Pak, kami sulit hubungi Bapak. Kami panik. Keuangan baru temukan. Dana grup Pramono. Defisit puluhan triliun. Apa? Ratusan miliar. Kamu pikir aku bodoh? Ini kan grup Pramono. Gak kerja pun bisa. Hidupi seluruh kota. Belum paham situasinya. Berani datang ke sini. Mau ku becat kalian? Kami semua udah ngecek 10 kali lebih. Beneran ada defisit. Pak, lihat. Ada apa ini? Mustahil. Ini gak mungkin. Kerja becus gak sih? Gini aja gak becus. Bukan kami gak mau. Tapi grup kita emang gak ada dana. Sejak beberapa bulan lalu, aliran dana udah putus. Apa katamu? Pak? Grup Zou yang besar ini. Masa dananya putus gitu aja? Kalian korupsi kan? Pak, tolong pahami. Kami udah bilang proyek sebesar ini nggak bisa buru-buru kan? Benar. Pinjaman awal kita belum cair juga. Dan proyek sebesar ini tak sanggup kita atasi. Kita nggak bisa kerja tanpa uang. Pak Gilang. Bukannya dulu masih ada uang pembayaran kok lenyap gitu aja? Beberapa bulan lalu, Pak Rangga sudah mulai mentransfer semua dananya. Kami tak punya hak mencampurinya. Rangga Wiradana. Rangga, keluar kamu. Ngapain kesini? Ngapain kami kesini? Apa yang udah kamu lakuin? Kamu gak sadar? Aku cuma bikin masakan. Mau nggak cobain masakanku bareng? Gak usah sok polos. Mana uang perusahaan? Uang? Uang apa? Masih pura-pura. Rantai dana perusahaan udah putus. Masa kamu gak tahu? Ini ulah bukan? Rangga, kukira selama ini kamu pria yang baik. Gak tahunya kamu ngelakuin hal sekotor ini. Masih sok polos di depanku ya? Kalau nggak kuhajar hari ini, kamu nggak sadar perbuatanmu? Tunggu. Emang aku bisa sabotase apa? Waktu konferensi pers itu, apa yang kulakukan, kalian semua udah tahu kan? Lagi pula, kalau aku bisa ngakalin perusahaannya, aku nggak bakal berakhir kayak gini kan? Kalau bukan ulahmu, kenapa pas kami ambil alih, langsung ada masalah segede ini? Benar. Perusahaannya emang dari awal udah defisit. Kalian aja yang maksa rebut, itu bukan salahku kan? Bangsat, beraninya ngerjain kami. Kurang ajar kamu. Pantesan hari itu, kamu santai banget. Ternyata, selama ini cuma semua salah. Yang pengen dibuang. Kurang ajar kamu, Rangga. Sia-sia aku percaya padamu. Dan ngabdi selama 10 tahun lebih. Beraninya kamu jebak aku gini. Tua bangka, cepat bangun. Bangun kau. Muntahin uangnya sekarang. Kamu mau minta uang? Enggak. Tapi kalau kamu mau dihajar, aku bisa kabulkan. Kamu ngapain sok hebat? Ngaca dong, kayak gembel gini. Cepat bacot. Baik, siap. Bilang ke dia, aku urus nikahannya. Rangga, jangan pikir krisis dana kita bisa hancurin aku. Aku masih punya cara. Rangga, cara apa itu? Selina dari grup Wiradana sudah menerima lamaranku. Asal gandeng grup Wiradana, krisis keuangan, grup Pramono pasti segera beres. Hah? Maksudmu yang merintis dari nol, membawa grup Wiradana jadi perusahaan nomor 1? Selina Wiradana? Benar, Selina Wiradana. Aku udah lama pacaran dengannya. Tadinya mau bilang usai tahun baru, tapi sekarang dia sudah menerima lamaranku. Mulai sekarang, aku adalah menantu grup Wiradana. Beneran, Nak? Selina Wiradana itu benar-benar wanita karier hebat.
Dia bangkit dengan kekuatan sendiri. Ku dengar pengaruh dan asetnya jauh lebih besar dari grup Pramono kita. Kalau bisa pinjam uang padanya, bukan cuma grup Pramono kita yang bisa bangkit lagi. Keluarga Wiradana pun bisa kita kuasai dengan mudah. Kamu hebat banget, Nak. Bisa naklukin wanita sehebat dia. Jelas dong. Coba kamu lihat dulu. Dia ini anak siapa? Pria kalau mau sukses harus nikahi istri yang baik. Setelah itu punya anak yang hebat. Aku selalu mengajarkan pada Raka. Harus pintar menilai orang. Kalau wanita biasa, nggak usah dilirik. Untung dia mirip aku. Dia sangat hebat dan pintar. Rangga, dulu kamu sangat berkuasa. Gak nyangka kan? Jadi begini, kamu yang sekarang ini hanyalah kutu busuk di selokan. Seumur hidupmu, busuklah di desa sana. Memuakkan. Sudahlah, sayang. Ayo pergi. Abaikan pecundang ini. Urus nikahan. Siap. Rangga, ku beritahu ya. Masa kejayaanmu sudah tamat dari sekarang. Nantinya, nafkah 500.000 ini nggak bakal kamu dapat. Ayah, ibu, ayo pergi. Ayo. Benar juga masa kejayaan kalian sebentar lagi akan tamat. Grup Zou belakangan ini kena skandal sebesar itu. Kok sekarang masih berani pamer? Dengar-dengar, demi menjilat Pak Rangga, grup Zou keluarkan dana besar untuk pernikahan ini. Kok bisa-bisanya Pak Rangga mau besaran sama CEO grup Zou? Cowok itu sih, emang terlahir bawah hoki. Iya betul, dulu dapat ayah yang sering diselingkuhi, tapi dia kaya. Sekarang dia bakal punya istri cantik, kaya raya, dan bisa diandalkan. Pak Gilang, selamat ya. Dapat menantu begini, masa tua Anda pasti terjamin. Selina Wiradana, bukan apa-apa. Kalian ini pikirannya terlalu sempit. Apa Pak Gilang tahu? Info rahasia ya. Di balik grup Song ada satu orang besar yang mengendalikan ekonomi Jiangcheng. Kalau bisa mengandalkannya, kita pasti ikut jaya. Maksud Anda itu presiden grup Song yang belum pernah muncul? Ya, benar. Keluarga Zou untuk kali ini mendapat backingan orang besar pasti jaya 100 tahun. Pak Gilang memang beruntung. Nantinya tolong bantu perusahaan kami ya. Benar Pak Gilang, kami semua mengandalkan Anda loh. Gampang, tenang saja. Itu Rangga Wiradana kan? Ngapainnya ke sini? Apa hadiah pusaka? Sebelumnya itu belum cukup. Sekarang dia dinikahan anak palsu, mau ngasih hadiah kejutan apa lagi? Gila banget. Dia itu bucin tingkat dewa. Beraninya masuk, keluar kamu. Rangga, hari ini pernikahan Raka. Tamu yang ada di sini, orang berkuasa. Gembel kayak kamu, kok bisa nyusup masuk? Aku punya undangan dan masuk secara resmi. Rangga, kamu gila ya? Kamu gak tahu betapa pentingnya nikahan ini buat. Setiap undangan ini, aku sendiri yang nyiapin. Satu persatu. Di daftar tamunya, gak ada namamu sama sekali. Masih berani bilang, masuk sini bawa undangan? Hah, mana urat malumu? Dia ngomong begitu meyakinkan. Aku malah mengira kamu yang mengundangnya ke sini. Sepertinya ada orang yang tak tahu malu ngomong ngawur di sini.
Kamu pasti kelaparan banget ya. Makanya nyelina buat makan gratis. Kembel kayak dia nih, mungkin udah lama nggak makan enak, kan? Cepat minggat. Tempat ini bukan panti sosial. Aku masuk ke sini sebagai kerabat dari pihak wanita. Dia kok punya undangan? Beneran nggak tuh? Dapat dari mana? Ngaku kerabat, Rangga. Kalau mau bohong, disiapin dulu naskahnya. Kamu tahu nggak siapa yang bakal menikahi hari ini? Tahu kok. Selina Wiradana. Selina Wiradana. Dia itu yatim piatu besar di panti asuhan. Kamu siapa? Kenapa? Emangnya kamu bapaknya yang udah mati? Gak bisa bikin anak sendiri. Jadi sok-sokan jadi bapak orang. Rangga, jangan bikin malu di sini, bisa nggak? Kita kan saling kenal, bertahun-tahun. Kamu nggak malu, tapi aku malu. Bener tuh. Kok kamu nggak mati kelaparan di pelosok aja? Satpam, sini cepat. Seret dia keluar dari sini. Kamu lihat saja ini dulu, baru bicara. Wah, ini nggak mungkin. Ada apa, nak? Jangan-jangan ini asli. Pasti si sampah Rangga yang malsuin. Enggak, ini beneran asli. Beneran asli loh. Gimana bisa ini asli? Ternyata asli. Jawab. Dapat dari mana undangan ini? Raka, soal Rangga, kan dia udah lama merawatmu. Selina pasti, demi menghargaimu, makanya dikasih ke dia. Gak mungkin. Selina udah bilang, di pernikahan ini, urusan undangan dan tamu, aku yang urus semua. Dia cuma bikin satu, katanya. Buat orang terpentingnya. Bosong itu yatim piatu. Di pernikahan ini, gak ada kerabatnya satupun. Terus undangannya Rangga dapat dari mana? Iya ya. Bukannya undangan ini cuma ada satu ya? Selina mau kasih ke orang spesial? Apa jangan-jangan orangnya Rangga? Sepertinya pernikahan ini nggak biasa nih. Apa mungkin Rangga? Mana mungkin? Ini mustahil. Rangga, kamu siapanya Selina? Jangan-jangan kamu. Oh, aku paham sekarang. Pasti ini hasil curian. Menurutku juga dicuri. Pasti curian itu. Dasar pecundang sepertimu. Mana mungkin kena. Orang kayak Selina, tokoh sehebat dia. Betul tuh, jelas gak mungkin. Bawa sepatu Selina aja gak pantas. Rangga, apa kamu tahu kalau Ra belum sah nikahi Selina, makanya kesini buat mengacau? Rupanya begitu. Pantas kamu datang hari ini. Ternyata sengaja mau bikin onar. Kurang aja. Kamu sejahat itu. Berani mengacaukan pernikahan Presiden Pramono. Kamu beneran cari mati ya. Mana Satpam? Cepat ke sini. Berani merusak nikahanku dan Selina. Hajar dia sekarang. Hajar. Siapa berani sentuh ayahku? Selina, kamu datang. Lepasin ayahku. Kamu kok panggil Rangga ayah? Selina, akulah ayah Raka. Lagi pula, Rangga cuma orang bodoh berduit. Sekarang dia miskin. Dia memang bodoh. Jangan salah orang ya. Benar Selina. Soal keluarga kami, mungkin kamu nggak tahu. Rangga memang asuh Raka, tapi mereka berdua nggak ada hubungan darah. Iya Selina. Tak perlu, hanya demi Raka. Menghormati Rangga. Dia nggak pantas. Benar. Ternyata Selina salah orang. Mengira Rangga calon ayah mertuanya. Makanya salah kirim undangan. Pantas saja. Aku heran Rangga, tiba-tiba punya putri. Kali ini Rangga pasti malu lagi. Kasihan juga sih dia. Kasihan? Apanya coba? Salahnya sendiri. Maksa ngejilat orang sampai rela. Mengorbankan anak istrinya dan bisnis keluarga. Ini sih
Salah siapa? Semoga hari ini dia disadarkan. Jangan jilat keluarga Pramono. Ayah, terima kasih untuk asuhan dan didikan ayah. Aku pernah bilang, kita jumpa di puncak. Ku lakukan segalanya demi balas budi ayah. Kini ku tepati janji. Anak baik. Senang, biar ku bantu. Apa? Aku nggak salah dengar. Jasa membesarkannya. Dia itu ternyata putrinya Rangga. Bertahun-tahun dia cuma merawat putra orang lain. Lalu tiba-tiba punya anak perempuan. Benar, hebatnya. Putrinya sangat hebat. Beda dengan putra payah itu, sungguh bagai langit dan bumi. Minta dia sembunyi. Apa dia mulai melawan? Kurang ajar, Rangga. Di luar kelihatannya kau sangat setia. Diam-diam mengasuh anak haram sebesar ini. Ayah, jadi selama ini kamu terus selingkuh di belakangku. Bodohnya netizen itu memujimu selangit, mengira kamu sangat setia dan tulus. Kalau menurutku, kamu yang paling menjijikan. Pintar banget kamu akting. Padahal punya putri super kaya, tapi malah tinggal di pelosok desa. Kenapa? Demi nipu uang 500. Nafkah itu kamu rela halalkan segala cara ya? Di dunia ini, kok bisa ada orang semunafik dan sekeji kamu? Ini tahu. Keluarga nggak tahu diri. Ayahku berikan segalanya. Selama puluhan tahun merawat kalian. Nggak berterima kasih pun. Malah menghina dan menindasnya. Kalian pikir semua orang seperti kalian nggak tahu diuntung? Kalian pikir semua orang kayak kalian nggak tahu diri? Umurmu hampir sama dengan Raka, tapi Rangga tiba-tiba punya anak haram. Bukannya dia yang selingkuh. Yang selingkuh dari dulu cuma kamu. Rangga, kamu pelihara anak haram, tapi sok jadi pria setia. Kamu menjijikan ya? Oh, pantas saja Selina agresif mendekati Raka. Ternyata kamu suruh anak harammu untuk menggoda Raka. Lihat aja keluarga ini, gak ada yang benar. Ini sih kacau banget. Padahal selingkuh semua. Menurutku, syukurin. Dunia orang kaya memang sekacau ini. Sepertinya opini netizen bakal berbalik drastis. Rangga, Rangga. Nggak punya malu ya. Raka udah anggap kamu ayah 20 tahun lebih. Rangga, kamu sungguh nggak tahu malu. Kalau kamu kesal, luapkan saja secara jantan. Ngapain pakai acara nyuri segala? Aku sangat meremehkanmu. Kalian aja yang serakah. Mau besaran sama Wiradana, mau amankan posisi semua ini. Akibat ulah kalian sendiri. Cuy, ini ulah sendiri apanya? Ini sengaja kamu rencanakan. Balas dendam di nikahan. Laki-laki macam apa kamu? Beraninya kamu pukul aku. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Beraninya pukul aku. Dari dulu kamu pantas dipukul. Selama ini, aku berkorban banyak buatmu. Memberikan segalanya. Tapi apa yang ku dapat? Rangga, kamu sekarang cuma anjing dari pelosok desa. Beraninya mukul aku. Beraninya kamu... Berani mukul Sinta. Hari ini ku hajar kamu. Biar kamu sadar posisimu. Kau pukul istriku. Aku. Cari mati kamu. Pergi! Ayah. Aku CEO grup Pramono. Beraninya mukul orang tuaku. Hari ini kamu bakal kena batunya. Kita lihat siapa yang kena batunya. Hei Selina. Aku tahu kamu sayang aku. Tapi kamu hari ini keterlaluan. Bikin aku sangat kesal. Dengar. Kecuali kamu dan Rangga putus hubungan ayah anak. Lalu serahkan semua aset. Jadi atas namaku, aku nggak akan maafin kamu. Kamu? Maafin aku. Bisa-bisanya kamu ngomong gitu. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu nikahin aku cuma demi hartaku kan? Gak gitu. Aku cinta sama kamu, Selina. Kita udah lama bareng. Masa sih? Kamu beneran? Gak ada rasa sama sekali. Aku Selina nggak buta.
Aku nggak sudi sama orang nggak becus dan nggak tahu diri kayak kamu. Kamu! Kamu yakin pantas ngelawan aku? Saran aku, kalau ada waktu, mending pikir cara selamatin grup Zou kalian. Selina, apa maksud omonganmu? Apa maksudnya selamatin grup Zou? Iya benar. Grup Zou baik-baik saja. Ngapain diselamatkan? Jangan mengutuk kami. Segera kalian akan tahu. Pak Gilang. Pak Gilang, pemasok kita. Tiba-tiba nggak bisa dihubungi. Hah? Apa? Klien sekarang nunggu barang, tapi stok kita kosong. Cari dari jalur lain. Selesaikan dulu masalah ini. Udah dicoba, tapi nggak ada yang mau jual. Bohong, mana mungkin? Semua jalurnya udah direbut Selina. Rekening kita udah kosong. Klien kita beralih ke Selina. Ini kita kena rugi besar. Dan juga denda penalti. Kantor bangkrut. Kantor bangkrut. Apa katamu? Bangkrut. Jangan ngaur. Kamu nyumpahin ya? Grup Pramono sebesar ini mana mungkin bangkrut. Keluarga Wiradana sudah berdiri seabad. Mana mungkin? Perusahaan ini dibangun dengan jerih payah 20 tahun. Kok hancur gitu aja? Jawab aku. Jawab. Itu benar, Pak. Ini nggak mungkin. Kembalikan uang kami. Bayar utang kalian. Bayar. Lunasi utangnya. Cepat bayar. Punya uang buat pesta semewah ini. Tapi nggak bisa bayar utang. Benar. Kalian nunggak berbulan-bulan. Kapan mau dibayar? Bayar uang kami. Bayar utangmu sekarang. Kalian mau apa? Apa-apaan kalian? Jangan main fisik. Itu melanggar hukum. Aku presiden grup Zou. Siapa berani mukul? Emang kamu sasaranku. Gara-garamu modal kami jadi macet. Dan rugi sebanyak ini. Nggak mampu bayar, malah sok ngebuat. Lihat sekarang. Rugi semua. Sialan. Hajar dia. Hajar. Rangga, teganya kamu main kotor. Dasar menjijikan. Rangga, cepat cari cara atasi masalah ini. Kalau enggak, ku tak akan memaafkanmu. Selama ini, apa aku yang bikin kamu terlalu pede? Maaf darimu, aku sungguh gak butuh itu sama sekali. Selama ini, kalau kamu becus sedikit, perusahaan takkan rugi separah ini. Kamu, jangan sok hebat. Kamu pikir siapa? Kamu cuma beruntung. Punya putri hebat kan? Betul banget. Mengandalkan anak haram, gak usah sok jago. Kalau kamu memang hebat, kenapa sebodoh itu merelakan hasil kerja kerasmu selama ini? Begitu saja ke tangan kami. Jangan hina papaku. Kamu mukul aku. Dari kecil gak ada yang berani pukul aku. Kamu. Baru dipukul begini saja sudah cengeng. Semua perbuatanmu ke papaku belum aku balas. Satu persatu. Dasar anak haram. Apa hakmu berani mukul anakku? Aku bukan anak haram. Bukan papa yang diadopsi dari panti asuhan. Ternyata anak angkat ya. Kukira tadi Rangga Wiradana selingkuh. Hebat juga ya si Rangga. Adopsi anak perempuan, bisa mendidiknya jadi sehebat ini. Benar. Beda dengan si Raka, dia itu makin dilihat kayak sampah. Anak angkat? Selama ini, dia tanpa syarat melindungiku dan merawatku. Mengubahku dari nol. Jadi diriku yang sekarang. Jadi kamu menikahiku demi... Benar. Aku sengaja mengundang semuanya. Untuk melihat akhir dari keluarga kalian, si benalu ini. Lepaskan. Rangga, kamu membesarkan Raka. Dan diam-diam merawat putri ini untuk hancurin kami. Apa kamu udah tahu dari awal? Kamu benar. Dari kamu hamil, aku tahu anak di perutmu itu anaknya Gilang. Makanya,
Selama ini, saat merawat putra kalian, aku juga adopsi putri. Dua anak ini, aku perlakukan sama, dididik setara. Tapi nyatanya, yang satu ada di puncak, yang satunya cuma pecundang yang gak tertolong. Selama ini, alasanku terus diam. Aku cuma mau lihat keluargamu ini bisa seketerlaluan aku. Sinta, kamu sangat mengecewakanku. Aku benar-benar buta karena memilihmu. Selama ini, aku berkali-kali memberimu kesempatan agar kamu bisa perbaiki diri dan sadar diri. Tapi kalian pasangan bajingan malah secara terus-menerus makin parah menguji kesabaranku. Baiklah, karena kalian sama sekali tak segan, tentu saja ku buat kalian rasakan rasanya jatuh dari surga ke dalam neraka. Selina, ku mohon. Rangga sekarang cuma orang miskin. Ngapain korbankan bisnismu buat ngidupin orang miskin? Kalau kita kerja sama, kota ini kita yang kuasai. Kamu pikir kota ini milikmu? Emang pantas? Selina, Rangga, cuma manfaatin kamu. Jangan mau diperdaya olehnya. Raka Pramono, kamu bodoh banget ya. Belum sadar juga? Ayahku adalah Prestige Group Song. Dialah dalang dibalik dana di kota ini. Apakah kamu? Maksudmu, Rangga itu orang penting di grup Song? Cinta, sebelum tahu kamu selingkuh dan mau merampas segalanya. Selama ini, ku udah kasih semua cintaku untukmu. Tapi tak kusangka, ketulusan hatiku ini malah kamu injak-injak sampai hancur begini. Rangga, selama ini ternyata semua ini jebakanmu. Saat kamu punya niat buruk, pernah mikir akibatnya bakal begini? Suamiku, aku salah. Ini semua salahku. Tolong maafin aku ya. Semua gara-gara dia. Itu Gilang, ini semua ulahnya. Jalang, kamu yang godain aku. Sekarang kamu nyalahin aku. Kak Rangga, maafin aku ya. Kita kan bersaudara. Selama ini, aku salah di satu hal ini. Jujur, aku selalu mikirin kamu. Aku salah, tolong maafin aku. Kak Rangga, Kak. Papa ayah kandungku. Udah 20 tahun lebih aku panggil Papa. Ulah si Gilang, si brengsek itu, dia menghasutku. Papa pasti lagi pakai grup Wiradana. Buat nenuji aku, ya kan? Percaya aku bisa mewarisi bisnismu yang lain. Aku pasti bisa. Kamu masih mau warisan keluarga? Benar-benar serakah. Papa, aku salah. Aku beneran salah. Papa, cukup. Kalian bukan sadar salah. Kalian cuma sadar. Kalian gak tamat. Halo. Ayo. Rangga, Rangga, kamu gak bisa begini. Jangan lakuin ini padaku. Hari ini di area pinggiran, ditemukan mayat yang terjatuh. Menurut penyelidikan, dia dulunya amat berjaya, yakni CEO Grup Pramono. Akibat skandal utang, istri dan anaknya tewas. Akhirnya, Pramono tak kuat menanggung beban, lalu tewas melompat. Roda nasib benar-benar berputar, hancur karena ulahnya sendiri. Oh ya, Ayah, aku selalu ingin tanya, kenapa Ayah kasih pusaka itu pada keluarga? Tak tahu diri? Karena ayah tahu barang milik ayah. Gak ada yang bisa rebut.